Pemirsa, bangkai pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten akhirnya berhasil dievakuasi ke Bandara Pondok Cabe. Hingga kini KNKT masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat latih itu. Petugas gabungan akhirnya mengevakuasi bangkai pesawat latih yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan pada Minggu malam. Proses evakuasi bangkai pesawat pun dilakukan dengan menggunakan alat berat. Ketua KNKT mengatakan jika pihaknya belum bisa memastikan penyebab jatuhnya pesawat latih ini dan masih akan melakukan penyelidikan. Dugaan awalnya apa, Pak? Belum ada, Mas. Terlalu dini lah kita. Puing-puing ini akan dibawa kemana, Pak? Ke Pondok Cabe. Pondok Cabe. Untuk dilakukan? Dilakukan investigasi selanjutnya. Tapi nanti setelah nunggu informasi yang lain, baru kita apa yang kita bongkar. Jadi bukannya terus kita bongkar semuanya, enggak. Tapi tergantung informasi yang kita dapatkan. Usai dievakuasi, bangkai pesawat ini langsung dibawa menggunakan 2 unit truk ke Bandara Pondok Cabe. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, proses evakuasi badan pesawat jatuh di lapangan Sunburst Tangerang Selatan, Banten telah usai. 3 korban tewas dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Saya hanya mendapatkan laporan ketika saya sedang beraktivitas bahwa ada kecelakaan seperti ini, maka kemudian saya mempercepat kegiatan saya dan hadir ke sini membersamai yang sudah hadir Pak Kapolres dan jajaran yang lainnya. Saya sudah mengerahkan dari Damkar dan penyelamatan untuk membantu sewaktu-waktu apabila tenaganya diperlukan. Seperti itu. Dugaan sementara, Dugaan sebenarnya Pak? Saya belum tahu dan bukan kewenangan saya untuk menduga atau seperti apa kronologinya karena masih dalam penelitian KNKT. Pak, ambulan yang dikerahkan punya sensor berapa, Pak? Ya, Damkar membantu, kemudian dengan peralatan yang kita miliki. Tapi yang berperan besar adalah dari Basarnas, seperti itu. Jumlah pelurunya, Pak, untuk evakuasi dari bangkai pesawat? Belum. Sekarang masih dalam pengamanan dari KNKT dulu untuk penelitian lebih lanjut. Kalau korbannya gimana, Pak? Kalau korban dibawa langsung ke Rumah Sakit Polri. Tiga yang saya tahu ada tiga korban yang saya tahu. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih detail. 3 jenazah sudah dibawa ke rumah sakit, Pak? Iya, di rumah sakit sudah. Kramat Jati ya, Pak? Sudah dibawa. Ambulan yang dikerahkan pemindahan badan pesawat kapan? Terjadi kecelakaan. Pesawat Teknam P2006T yang jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club. Pesawat bermesin ganda ini dibuat di Capua, Italia. Pesawat milik Indonesia Flying Club ini dibuat oleh Costruzioni Aeronautis Teknam yang berada di dekat Napoli. Pesawat yang memiliki 4 kursi ini sudah memperoleh sertifikasi kelaikan udara di Uni Eropa dan IASA pada tahun 2003. Pesawat mesin ganda ini memiliki kekuatan 200 tenaga kuda, berkecepatan maksimal 145 knots atau 269 km per jam. Jarak terjauh yang dapat ditempuh dalam sekali penerbangan hingga 2.000 km. Pemirsa, jenazah korban kecelakaan jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga jenazah dibawa ke gedung instalasi forensik untuk proses otopsi dan identifikasi. Iring-iringan polisi dan ambulans yang membawa ketiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih milik Indonesia Flying Club tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore. Ketiga jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri langsung dipindahkan ke ruang instalasi forensik Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketiga jenazah rencananya akan diotopsi dan menjalani proses identifikasi. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati nantinya juga akan membuka posko antemortem dan postmortem apabila ada pihak keluarga yang tiba guna proses identifikasi jenazah.
kita membuka posko DVI yang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara ini ada posko antemortem dan posko postmortem. Dari posko postmortem itu nanti akan data-data yang diperoleh akan dicocokkan dari posko antemortem yang didapat dari keluarga dan saudara-saudaranya. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk proses? Jadi beda-beda ya. Kalau insya Allah kalau kali ini kalau ada hanya identifikasi bisa cepat karena kondisi jenazah juga tidak terlalu rusak parah. Berdasarkan data dari Humas Polda Metro Jaya, 3 orang dinyatakan tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih ringan tipe Teknam P2006T dengan registrasi PKIFB milik Indonesia Flying Club. Di antaranya adalah seorang pilot bernama Pulu Darmawan, seorang teknisi bernama Farid, dan seorang penumpang bernama Mayor Purnawirawan Suwanda. Suasana duka pemirsa menyelimuti kediaman pilot Pulu Darmawan. Ya, dan tentunya setelah adanya kabar duka ini, semua akan menjadi datang ke rumah duka, di mana rumah duka ini terdapat di Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan Pulu Darmawan ini merupakan instruktur pilot yang menjadi korban tewas dalam insiden jatuhnya pesawat latih di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dan tetangga terus berdatangan ke kediaman Pulu Darmawan di Dusun Ngasem, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Minggu malam. Kedatangan mereka untuk menyampaikan duka cita. Pihak keluarga tak menyangka jika korban yang berusia 39 tahun yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta itu menjadi korban jatuhnya pesawat latih di Serpong, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Menurut paman korban, rencananya jenazah korban akan dipulangkan ke kampung halamannya dan akan langsung dimakamkan di TPU Dusun Jetak, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Keluarga korban pesawat jatuh tiba di Rumah Sakit Polri Jakarta untuk melihat kondisi jenazah korban. Keluarga korban bernama Farid Ahmad dari Bandung tiba di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri pada Minggu sekitar setengah 12 malam. Isak tangis keluarga pecah saat tiba di Rumah Sakit Polri. Kedatangan keluarga korban Farid Ahmad sekaligus untuk memberikan persetujuan autopsi atau hanya pemeriksaan luar. Selain itu, tim forensik juga meminta data antemortem kepada keluarga korban untuk dicocokkan dengan jenazah korban. Saat ini Rumah Sakit Polri telah membuka posko DVI untuk mengumpulkan data antemortem dari keluarga korban.